Pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024 diprediksi masih akan berlangsung panas meski statusnya tak lama lagi bukan lagi sebagai ibu kota negara atau IKN Republik Indonesia. Jakarta akan menggelar pemilihan kepala daerah bersama seluruh daerah lain di Indonesia pada 27 November 2024. Total ada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota yang akan menggelar pilkada menurut data terakhir dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di antara daerah-daerah tersebut, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangiswar Wijnaniago memperkirakan Jakarta masih akan menjadi medan pertempuran yang sengit. Menurut dia, kemenangan pada Pilkada DKI akan menjadi prioritas kedua bagi partai-partai besar setelah Pilpres 2024. Hingga kini, beberapa nama potensial telah masuk bursa dan diprediksi kuat akan maju menjadi calon Jakarta 1. Mereka mewakili partai-partai peraih suara terbanyak hasil pemilihan anggota legislatif atau Pileg 14 Februari lalu. Contohnya PDIP yang disebut telah menyiapkan sejumlah nama kondang dari kalangan kadernya untuk Pilgub DKI. Mereka ialah Mensos Tri Risma hari ini, Menpan RP Azwar Anas, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, hingga ex-ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi. Selain itu ada pula non-kader seperti ex-Panglima TNI Andika Perkasa yang menjadi bagian dari tim pemenangan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP di Pilpres 2024 lalu. Sementara dari Golkar ada nama Ridwan Kamil, Erwin Aksa hingga Ahmed Zaki Iskandar. PAN juga tak mau ketinggalan, mereka memunculkan nama Eko Patrio, Jita Anjani, dan Lula Kamal. Selanjutnya, PKS yang memunculkan 3 kader potensial mereka untuk diusung nanti yakni Mardhani Alisera, Sohibul Iman, Khoirudin, dan presiden mereka Ahmad Saiku. Sementara Gerindra hingga kini belum memunculkan nama kader yang akan diusung di Pilkada Jakarta nanti. Namun, Ketua Harian Sufmi Dasko Ahmad memberi sinyal akan mengusung kader muda. Belakangan, relawan Projo telah mendorong salah satu kader Gerindra, Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo untuk duet dengan RK. Begitu pula dengan Nasdem yang mendorong Bendahara Umum sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR, yang namanya juga kondang disebut Crazy Rich Priok Ahmad Sahroni. Mereka terakhir juga memberi sinyal kuat bakal kembali mengusung Anies Baswedan di Pilgub DKI setelah kandas di Pilpres 2024. Dari sejumlah nama itu, Pagi menilai rematch atau tanding ulang antara Anies dan Ahok bukan barang mustahil. Khusus Ahok, menurut dia hal itu akan sangat ditentukan oleh sentimen publik dan momentum yang akan terjadi hingga masa pendaftaran calon pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Pagi mengatakan Ahok tak mustahil akan kembali dicalonkan PDIP di Pilgub Jakarta. Dia mengatakan di dalam politik, seseorang tak bisa mati selamanya. Dalam politik, seorang bisa mati sekali dan hidup berkali-kali. Oleh karena itu, lanjut Pagi, semua itu akan bergantung pada PDIP dan Ahok. Apalagi dari sisi logistik Ahok juga tak mengalami banyak masalah. Begitu pula dengan Anies yang bergantung pada Nasdem setelah PKS sejauh ini diklaim menutup pintu. Menurut dia, Anies membutuhkan momentum untuk menjaga kendaraan politiknya hingga Pilpres 2029 jika dia akan kembali maju. Perbandingan nyata hasil kepemimpinan Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Hasil kepemimpinan kedua mantan Gubernur DKI Jakarta ini sangat berbanding terbalik. Ahok dinilai sebagai gubernur yang berhasil memimpin Jakarta, sementara Anies adalah gubernur gagal yang hanya membawa Jakarta terpuruk. Terbukti selama 5 tahun terakhir, rekam jejak kepemimpinan Anies Baswedan memperlihatkan begitu banyak kekacauan.
Hal ini berbanding terbalik pada masa kepemimpinan Ahok, ditambah lagi jika dibandingkan dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di Jakarta. Kegagalan Anies Baswedan sangat terlihat jika dibandingkan dengan kinerja Ahok. Pada permasalahan banjir misalnya, Anies Baswedan gagal total dalam menyelesaikan masalah banjir di Jakarta selama kepemimpinannya. Bahkan luasan kawasan banjir melebar hingga kawasan yang sebelumnya tidak terdampak banjir. Sedangkan pada masa kepemimpinan Ahok, kawasan banjir di Jakarta mulai mengecil, bahkan daerah yang terdampak banjir pun bisa diatasi dengan cepat. Itulah sekilas perbandingan nyata kepemimpinan Anies Baswedan dan Ahok. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok ini. Tapi programnya, gue kalau terima, gue nggak enak dong sama aja utang budi. Jangan, kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan tuh, kena stroke. Jadi bukan anggap, ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Dia tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Saya sampaikan rencana-rencana kita. Yang salah pertama adalah tentang lapangan pekerjaan. Karena salah satu masalah utama di daerah ini adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, pendidikan berkualitas. Di sini adalah tempat di mana kepadatan penduduknya cukup tinggi. Dan penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas itu menjadi prioritas sehingga mereka bisa sejahtera dan generasi berikutnya bisa mendapatkan kesejahteraan termasuk pemukiman yang lebih baik, yang lebih layak.